Bangun! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi di kelas HNS. Di kelas HNS ini, biasanya kalian kan kita sajikan dengan yang berhubungan dengan seni ya, dengan desain. Tapi kali ini kita akan ngasih kalian pengetahuan umum tentang hal-hal berbau desain dan ilustrasi. Nah, seperti yang kalian ketahui, di HNS ini kita sebagian besar menggunakan iPad sebagai alat untuk mengerjakan proyek. Tapi kita juga menggunakan PC atau personal komputer untuk melakukan hal-hal yang berbau dengan desain atau proyek yang ukurannya size-nya lebih gede gitu, yang nggak bisa ditangani oleh iPad. Dan kita juga memakai kamera untuk membuat ya konten kayak gini nih, ya kan kita bisa ketemu nih. Untuk bab 1 kelas kita ini kita akan membahas tentang iPad. Kenapa sih kita milih iPad di HNS? Karena ya iPad itu terasa lebih simpel dan karena kita bisa langsung menggambar di layar. Juga karena gesturnya itu enak banget dipakai. Kayak kita bisa 2 jari untuk undo, 3 jari untuk redo dan segala macamnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sejarah dari iPad itu sendiri. Seperti apa sejarahnya? Ini dia. Seperti yang kalian ketahui, iPad dibuat oleh perusahaan Apple dan yang besutan dari seorang bernama Steve Jobs. Nah, nenek moyang iPad sekarang itu adalah Newton MacePad 100 yang pertama kali diperkenalkan di dunia ini tahun 1993. Ya, seumuran saya lah, lebih tua dikit. Yang selanjutnya digantikan dengan MacePad 2100 yang berhenti produksi pada tahun 1998. Mungkin karena ada kursi. Tapi entah kenapa, setelah tahun 1998, Apple belum berinovasi lagi dengan format tablet. Karena ternyata, sejak awal, Steve Jobs tidak terlalu menyukai tablet. Mungkin dia lebih menyukai sirup. Kami tidak mempunyai rencana untuk membuat tablet, katanya kepada jurnalis teknologi Walt Mossberg pada tahun 2003. Ternyata orang-orang lebih menginginkan keyboard. Tablet menarik bagi orang-orang kaya yang sudah memiliki banyak PC dan perangkat lain, kata si Steve. Tetapi Jobs berubah pikiran selama beberapa tahun berikutnya karena Steve Jobs begitu kesal saat berbicara dengan salah seorang eksekutif dari Microsoft. Menurut Scott Forstall, orang itu terus membicarakan rencana untuk membuat tablet yang dibekali stylus kepada Steve Jobs. Pembicaraan yang berulang pada beberapa kesempatan itu membuat Steve Jobs kesal sampai pada akhirnya Steve Jobs mengutarakan rencananya untuk membuat tablet sekaligus menunjukkan kepada eksekutif Microsoft itu bahwa Apple mampu menggarap tablet tanpa stylus. Rencana itu kemudian menjadi cikal bakal iPad. iPad modern pertama kali diperkenalkan oleh Steve Jobs tepatnya pada bulan Januari tahun 2010. Yang katanya dirancang sebagai sebuah perangkat digital yang berada di antara smartphone dan laptop dan mulai dijual di Amerika Serikat pada April 2010. Sedikit informasi kalau ternyata iPad generasi pertama ini belum dibekali kamera seperti iPad yang sekarang. Lalu dilanjutkan dengan iPad generasi kedua yang diperkenalkan pada bulan Maret 2011 di pasar Amerika Serikat. Dan beberapa minggu setelahnya di pasar global. iPad generasi kedua memicu munculnya iPad generasi ketiga atau yang di iklannya disebut New iPad yang dirilis serentak pada bulan Maret 2012. Nah, karena kesuksesan iPad generasi 3 ini membawa Apple membuat iPad generasi keempat yang dibarengi dengan seri iPad mini generasi 1 di bulan November 2012 yang kemudian dilanjutkan dengan munculnya seri iPad Air generasi pertama dan iPad mini generasi kedua di bulan November 2013. Lalu, setahun setelahnya, tepatnya di bulan Oktober 2014, dilanjutkan dengan iPad Air Gen 2 dan iPad mini generasi ketiga. iPad mini dilanjutkan lagi di bulan September 2015 dengan mengeluarkan iPad mini generasi 4 yang beberapa bulan kemudian dilanjutkan dengan munculnya seri baru yaitu iPad Pro 12,9 inci yang berbarengan dengan munculnya iPad Pencil generasi pertama di bulan November 2015 dan di bulan Maret 2016 muncul lagi nih iPad Pro tapi dengan ukuran yang lebih kecil yaitu ukuran 9,7 inci, kecil kayak punya kamu. Lalu tahun berikutnya keluar lagi iPad generasi kelima yang keluar tepatnya pada bulan Maret 2017. Di tahun yang sama, tepatnya bulan Juni 2017 muncul lagi nih iPad Pro 12,9 inci generasi kedua dan seri baru iPad Pro dengan ukuran 10,5 inci. Tahun 2018 muncul lagi nih generasi baru yang dimulai dengan iPad 6. Di bulan Maret dan di bulan November muncul lagi iPad Pro 12,9 inci generasi ketiga
dan iPad Pro 11 inci dan Apple Pencil generasi kedua. Di tahun depannya pada bulan Maret 2019 muncul iPad Air 3 dan iPad Mini 5. Dan pada tahun 2020 cukup banyak seri iPad yang muncul, mulai dari iPad Pro 12,9 inci generasi keempat, iPad Pro 11 inci generasi kedua di bulan Maret, iPad 8 di bulan September, dan iPad Air 4 di bulan Oktober. Mesti kita tambahan lagi nih, tombol home pada iPad hilang pertama kali pada seri iPad Pro 12,9 inci dan 11 inci generasi ini pada tahun 2020. Tahun depannya lagi, tepatnya tahun 2021 ya, keluar lagi nih iPad Pro 12,9 inci generasi kelima, yang iPad Pro 11 inci generasi ketiga di bulan April, iPad Mini 6 dan iPad 9 di bulan September 2021. Tahun kemarin juga banyak seri iPad yang di launching, yaitu iPad Air 5 di bulan Maret, sedangkan iPad 10, iPad Pro 12,9 inci generasi 6, iPad Pro 11 inci generasi 4 keluar sentak di bulan Oktober. Nah, itu dia pelajaran sejarah tentang iPad. Ada beberapa iPad ya yang kita pakai di studio ini. Mulai dari iPad Pro 12,9 inci yang generasi pertama sampai dengan iPad Pro 12,9 inci yang generasi kelima. Nah, kalian penasaran kan gimana sih user experience yang memakai iPad? Kita tanya langsung pada murid-murid di HNS. Ini dia. Sudah berapa lama kamu pakai iPad? Saya menggunakan iPad kurang lebih sudah 4 bulan. Saya menggunakan iPad sudah 8 bulan. Gua udah pakai iPad kurang lebih 8 bulan. Kalau saya sih baru 2 bulan pakai iPad. Sebelumnya device apa yang kamu gunakan sebelum pakai iPad? Untuk device yang saya gunakan, sebelumnya saya menggunakan HP. Dulu sebelum penggunaan iPad, saya menggunakan pen tablet. Gua sebelum pakai iPad, gua pakai pen tab. Sebelum pakai iPad itu pakai laptop sama pen tab. Untuk perbedaan sama device yang lama tuh apa aja sih menurut kamu? Untuk perbedaannya sih sangat jauh. Yang pertama dari ukuran layar, itu jelas berbeda. Kemudian dari segi kenyamanan sudah jelas iPad menang jauh. Terus untuk dari segi kualitas gambar, itu jauh lebih meningkat menurut saya pribadi. Tentu saja dari segi kenyamanan ya. Pertama layar yang sangat luas di iPad. Terus dari tekanan brush lebih baik di iPad. Dimanapun, kapanpun kita dapat menggambar. Bedanya kalau pakai iPad kita lebih fleksibel sih kalau menggambar. Jadi kita bisa menggambar di mana aja sesuka kita. Perbedaannya itu waktu kita buat garis ya jauh lebih enak di iPad. Soalnya kita kan langsung di layar gitu buat garisnya. Beda sama di pen tab. Terus juga kalau dibawa kemana-mana itu lebih enak iPad sih. Saran untuk teman-teman yang mau beli iPad apa aja sih? Kalau menurut saya, lebih baik menggunakan device yang ada aja dulu. Misalkan kalau emang mau mulai membuat ilustrasi atau menggambar, lebih baik menggunakan HP. Jika kalian sudah punya uang lebih, saya sarankan sih untuk membeli iPad. Karena experience gambar di iPad dan HP itu jauh berbeda. Tentu kembali ke kebutuhan masing-masing ya. Kalau dana sudah mencukupi dan mau upgrade dari device sebelumnya, bisa saja beli iPad. Tapi jika belum, lebih baik menggunakan device yang sudah ada. Saran gua sih kalau mau fokus vektor mending pakai pen tab. Kalau pakai iPad kita kerjanya 2 kali gitu sih. Kalau kalian emang pengen lebih maksimal kalau lagi gambar tuh beli iPad, itu aja sih. Nah, itu dia beberapa testimoni dari murid-murid Bengal di HNS Studio. Gimana? Kalian udah tahu belum seri mana nih yang kira-kira cocok untuk kalian? Atau kalian masih bingung mau milih iPad yang mana? Sebagai iPad pertama kalian atau mungkin iPad upgrade kalian, kita ada nih beberapa tips untuk kalian cara memilih iPad. Tips memilih iPad dari HNS Studio. Yang pertama, jika kalian menggunakan iPad itu untuk ilustrasi ya, usahakan memilih yang seri Pro karena performanya jauh lebih baik daripada seri iPad yang biasa. Yang kedua, hindari iPad dengan memori kurang dari 128 GB karena iPad kalian kan update terus nih, jadi memori cepat penuh kalau 64 GB, apalagi kalau 32 GB. Itu habis semua nih, Mobile Legends kalian nggak ke-update jadinya. Yang ketiga, iPad generasi yang lama, ya 1, 2, 3. Bentar lagi nih update iOS-nya bakal dihentikan nih. Jadi usahakan pilih yang generasi yang baru dikit lah. Jadi biar kalian tetap mendapatkan update untuk iOS-nya. Yang keempat, untuk kalian kaum mending hore, jadi jangan terpaku sama ukuran layar ya. Dengan harga yang sama, kita mungkin bisa dapat layar yang lebih kecil tapi dengan performa yang lebih bagus, dengan memori yang lebih besar. Jadi usahakan pilih yang memori yang lebih besar dong. Besar dong. Yang kelima, usahakan nih budget jangan sampai ngepas banget nih buat beli iPad kalian. Kenapa? Ya karena kalian perlu pensinya juga dong. Belinya juga lumayan mahal itu. Tips keenam dan yang terakhir, ingat, semahal atau secanggih apapun alat kalian, skill kalian lah yang menentukan hasil akhirnya.
Nah, itu dia tadi mata pelajaran kita hari ini. Dan silahkan rapikan buku kalian. Oh ya, jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ya. Dan silahkan like dan subscribe. Itulah tugas kalian untuk minggu depan. Like dan subscribe channel ini teman-teman ya, biar kita lebih banyak berkarya lagi dan memberikan info untuk kalian. Sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi. Ingat, berinovasi. Oke, camera rolling. Gua udah pakai iPad